Tindak Trenggalek kutha cilik pabrike tempe kripik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Fikna dari Universitas Gadjah Mada akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Legenda Gua Ngeri. Nah, begini ceritanya. Konon terkisahlah di desa Pakel berdiam seorang demang yang bernama Demang Tangar. Dia masihlah keturunan bangsawan dari Mbayat, Banten. Demang Tangar ini adalah sosok yang rupawan dan sakti mandraguna. Karena kecintaannya dengan agama Islam, Demang Tangar berencana untuk membangun sebuah masjid. Maka pergilah dia ke hutan untuk mencari kayu terbaik pada malam hari. Ketika di perjalanan, Demang Tangar sayup-sayup mendengar suara tetembangan. Beginilah bunyinya. Lesong jumengglung suwi meindalan, lesong jumengglung manen termangung kumandang suara nengah kaipah pisan tok tok tek tok tok gemetok tok tek tok tek tok kok. Semakin dekat dan semakin dekat, ternyata bukan hanya ada suara tetembangan saja, tetapi ada suara lesung juga, teman-teman. Nah, semakin lama justru semakin kacau balau bunyinya. Akhirnya Demang berteriak, "Hei, hentikan permainanmu itu. Permainanmu sangat kacau dan mengganggu ketenangan hutan." Begitulah teriak Demang Tangar. Lama menunggu, bukannya berhenti, justru semakin kacau, teman-teman. Akhirnya kesabaran Demang Tangar habis. "Hei, perempuan, permainanmu itu seharusnya dihentikan. Ingatlah, kelak kau tidak akan pernah menemukan jodohmu." Manjur kutukannya. Hingga saat ini orang wanita, terutama wanita ya, yang mendiami tempat itu menjadi perawan tua, teman-teman. Nah, tempat itu sekarang dikenal dengan Dusun Bauan. Hari pun menjelang pagi. Semakin hening dan semakin tenang suasananya. Demang Tangar masih meneruskan perjalanan. Namun, sayup-sayup Demang Tangar kembali mendengar suara tetembangan. Tetapi kali ini justru aneh. Tetembangannya sangat merdu dan menenangkan hati sang demang. Lamun sira anggap guru kaki Amelia manungsa kang nyoto. Nah, Demang Tangar semakin mendekati suara itu. Dan betapa terkejutnya Demang Tangar ketika melihat sebuah pesanggrahan yang biarpun sederhana, di situ terdapat
terdapat seorang putri yang sangat cantik rupanya. Tanpa sadar, Demang Tangar berbicara. Waduh, ayu tenan. Akhirnya, Demang Tangar mendekati putri tersebut. Hei, putri, siapakah dirimu dan dengan siapa engkau berada di sini? Begitulah tanya Demang Tangar. Sang putri kaget, lantas nyanyiannya terhenti. Kemudian sang putri menjawab, "Sapa kowe lan ono apa ning kene, apa urusanmu?" Demang Tangar tertawa. Jangan berprasangka buruk padaku, putri. Aku adalah Demang Tangar. Aku merupakan penguasa yang ada di sini. Sang putri akhirnya menjawab, "Saya adalah pengembara yang sedang topo broto memohon kepada Tuhan agar dapat menguasai lelembut yang ada di Laut Selatan sesuai perintah Rama Prabu. Hamba juga merupakan putri dari kerajaan Kediri." Nah, lama terdiam, akhirnya Demang Tangar memberanikan diri untuk melamar putri tersebut. Ketika sudah mengutarakan apa yang dimaksudkannya, putri ternyata tidak kaget, teman-teman, karena sudah banyak sekali pemuda yang melamar padanya. Tetapi tentu saja putri tersebut menolak, karena putri merasa harus melaksanakan titah dari Ayahanda Prabu. Putri pun berpikir dan mengingat bahwa firasatnya tidak mungkin salah, karena orang yang berada di dekatnya ini bukanlah orang sembarangan. Akhirnya setelah lama berpikir, sang putri pun menjawab, "Baiklah, Ki Demang, hamba akan menikahi Ki Demang, tetapi hamba mempunyai satu syarat." Terlampau girang, Demang menjawab, "Apa syaratmu, putri? Menjadikan Gunung Wiling menjadi gunung emas, atau harta yang berlimpah, rumah yang megah? Apapun, putri, akan aku lakukan." Begitulah kata Ki Demang. Tetapi putri menjawab bahwa dia tidak menginginkan kekayaan apapun. Kemewahan sudah dia dapatkan sejak kecil. Sang putri hanya menginginkan bahwa dia membutuhkan tempat untuk bertapa, yang hanya dia beri waktu selama 1 hari 1 malam. Dan benar saja, dengan percaya diri, Demang pergi mencari tempat terbaik untuk bertapa, memohon kepada Gusti Allah agar dapat mengabulkan permintaannya. Nah, akhirnya benar terjadi, teman-teman. Selama 1 hari 1 malam, Ki Demang berhasil. Di sana terciptalah gua yang begitu besar dengan batu yang bertumpuk-tumpuk, dengan bunga yang sangat banyak yang harum baunya, dengan kolam ikan di tengahnya. Terlampau senang, Demang menemui sang putri setelah membasuh muka di kolam tersebut. Sang putri tentu saja kaget, teman-teman. Ternyata Demang Tangar itu adalah sosok yang sakti mandraguna. Sang putri pun memutar otak kembali, bagaimana cara agar Demang Tangar itu menyerah. Dalam hati putri pun memohon kepada Hyang Widi agar Hyang Widi dapat mengampuni tindakannya kali ini. Akhirnya sang putri pun mengatakan, "Hamba
menginginkan agar Ki Demang menjaga tempat ini selama 40 hari 40 malam sesuai sisa pertapaan saya. Janganlah hamba diganggu oleh siapapun. Nah, Demang Tangar langsung menyetujuinya. Selama 40 hari 40 malam, Demang Tangar menghalau siapapun yang akan mengganggu sang putri. Nah, teman-teman, akhir cerita, gua yang begitu besar tersebut dikenal dengan sebutan Gua Ngerit. Dan putri tanpa nama yang ada di sana dikenal dengan sebutan Putri Ngerit. Pasti semuanya bertanya-tanya bagaimana akhir kisahnya. Apakah Demang Tangar berhasil menikah atau justru putri yang mengingkari janjinya? Tidak ada yang tahu. Tetapi yang pasti Gua Ngerit menjadi salah satu situs budaya yang ada di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus menjadi tempat wisata yang sangat masyhur. Begitulah ceritanya, teman-teman. Nah, menarik bukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.